Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, kami akan berbagi informasi terkait pemberian MPASI kepada bayi dan anak untuk Hari Gizi Nasional tahun 2024 yang ke-64 dengan tema MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Ya, jadi untuk tema kali ini adalah tentang stunting. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mendengarkan informasi tentang stunting, apa itu? Udah pernah ya Bu ya? Mungkin Ibu bisa boleh bantu saya untuk jelaskan kira-kira apa yang Ibu ketahui tentang stunting? Stunting itu tumbuh kembang yang berkurang, seperti berat badannya tidak sesuai dengan umur. Untuk umurnya sudah 3 tahun 2 bulan, sekarang berat badannya jadi 8 kilo, seharusnya maksimal 15 kilo. Itu termasuk stunting. Ukuran badan yang tidak sesuai, panjang badan dan tidak sesuai, itu dinamakan stunting. Mau termasuk sudah zona merah. Terima kasih ya Bu ya, saya sudah dibantu untuk menjelaskan. Saya coba bantu untuk koreksi sedikit. Jadi kalau stunting itu yang bermasalah adalah tumbuh kembang anak, ya, tumbuh kembang anak berdasarkan panjang badan atau tinggi badan, ya, berdasarkan panjang badan atau tinggi badan. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus bisa membedakan penggunaan panjang badan dan tinggi badan itu saat kapan, gitu kan. Jadi kalau misalnya nih seorang anak itu belum bisa berdiri tegak di usia 2 tahun, kemudian kita ukur panjang badannya, itu namanya panjang badan. Tapi pada saat kita bisa ngukur dalam posisi berdiri, itu baru namanya tinggi badan, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, stunting itu merupakan gangguan tumbuh kembang anak, ya, yang mana panjang atau tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ada. Hari Gizi Nasional untuk tahun ini yaitu MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Yang selanjutnya pertanyaan saya adalah, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah mendengarkan apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI. Oke, terima kasih 100 buat ibunya. Oke, baik. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Pemberian makanan bergizi seimbang, ya, bergizi seimbang kepada bayi usia 6 sampai 24 bulan. Oke, jadi usia 6 sampai 24 bulan. Iya, sampai 2 tahun. Yang memenuhi syarat tepat waktu, adekuat, kaya protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Yang selanjutnya adalah mengenal apa itu protein hewani. Kenapa sih protein hewani ini dapat dikatakan dapat mencegah stunting pada anak, ya? Karena protein hewani itu memiliki asam amino atau protein yang lebih lengkap. Itu yang pertama, asam amino atau proteinnya lebih lengkap. Kemudian yang kedua adalah kandungan zat gizi mikronya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Pertanyaannya sekarang, zat gizi mikro tuh yang dibutuhkan oleh seorang anak yang mana aja sih, gitu kan? Jadi ada vitamin A, kemudian ada vitamin B12 dan zat besi. Zat besi terutama ya dapat diperoleh dari protein hewani. Kemudian yang selanjutnya, keunggulan yang selanjutnya adalah penyerapan protein hewani lebih cepat jika dibandingkan protein nabati. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya anak kecil masih dalam tahap MPASI, saya memberikan tempe dan ikan. Kira-kira untuk mencegah stunting, yang mana yang Ibu dan Bapak akan pilih? Ikan. Oke, bagus, pinter. Ya, 100 buat ibunya. Oke, ya. Jadi bisa dipahami ya sampai sejauh ini ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin untuk tahapan-tahapan ini Bapak dan Ibu saya rasa sudah paham ya. Terkait tahapan-tahapan mulai dari 6 sampai 8 bulan itu makanannya seperti apa, kemudian 9 sampai 11 bulan makanannya seperti apa, dan 12 sampai 24 bulan itu makanannya seperti apa. Mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian untuk hari ini terkait MPASI yang berhubungan dengan protein hewani, izinkan saya untuk memberikan contoh. Untuk yang di bingkisan nanti yang Bapak Ibu akan terima dari teman-teman panitia, di dalamnya itu ada satu contoh protein hewani, yaitu telur ya. Jadi nanti yang Bapak Ibu terima bingkisan, di dalamnya ada satu contoh protein hewani, telur. Nah, kalau misalnya nih seorang anak itu alergi telur, kira-kira Bapak dan Ibu akan memilih yang mana nih? Contoh protein hewani yang Ibu atau Bapak akan pilih untuk diberikan kepada anaknya yang mana kira-kira? Selain ikan.
Ya, kira-kira apa lagi nih? Oke, ya. Jadi untuk ikan, salah satu contoh protein hewani, ya. Tadi telur udah ya. Kemudian untuk hati ayam atau hati sapi juga termasuk dalam protein hewani. Kemudian yang selanjutnya daging, ya. Ayam, benar seperti yang ibunya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya seorang anak ada alergi, salah satu dari contoh protein hewani yang ada nanti bisa diganti dengan protein hewani yang lainnya. Ya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Harapan kami yang telah kami bagikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga adik-adik semua cepat sembuh. Amin.